Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab terkait dengan kitab Az-Zawaj, yaitu bab al-huquq al-mushtarikah baina az-zawjaini, hak-hak yang suami istri berserikat, ya, masing-masing punya hak yang sama. Dalam hal ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim menerangkan ada 4 arba'atu min huquq al-mustarikah, ya, ada 4 hak di mana suami dan istri itu berserikat, sama-sama punya hak yang sama. Yang pertama yaitu hak al-istimta. Al-istimta itu artinya saling mendapatkan kesenangan. Suami punya hak mendapatkan kesenangan, sebagaimana juga istri punya hak untuk mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Nah, ini sama, persis sama, ya, tidak ada bedanya. Nah, kata saya Abu Malik, beliau mengatakan wa hadza idza tamma al-aqdu wa tawaffarat asy-syurut min taslimi az-zaujah li zaujiha wa ta'min al-maskani wan nafaqah. Nah, ini hak al-istimta itu terjadi jika akad nikah sudah sempurna, syarat-syarat sudah terpenuhi, ya, istri sudah diserahkan kepada suaminya, terjamin tempat tinggal dan nafkahnya, dan wantafat al-mawani kal ihrami wa nahwi. Di sisi lain tidak ada perkara yang menghalangi untuk saling bersenang-senang, seperti misalnya ihram, ya. Ihram itu penghalang. Maka ketika suami istri umroh sedang ihram, belum rampung manasik umroh, maka tidak boleh saling menikmati, ya, sabar sampai selesai tahallul. Nah, berarti ihram itu menjadi mani, penghalang, di mana suami dan istri yang tadinya halal saling menikmati satu sama lain harus sabar karena ada larangan, ya, ketika sedang ihram. Nah, ini Bapak Ibu, fayubahu likulli minhuma al-istimta'u bil akhari.
Setiap pihak suami dan istri dibolehkan untuk saling menikmati satu sama lain. Tentu saja alal wajhi asy-syar'i alladzi taqaddama. Sesuai dengan ketentuan syariat yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Bebas suami istri mau bagaimanapun, karena nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang milik kalian, maka silakan bercocok tanamlah, terserah kalian. Nah, asal tidak melewati yang diharamkan. Selebihnya bebas. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi hak al-istimta itu sama antara suami dan istri, punya hak yang sama untuk sama-sama saling menikmati, sama-sama saling bersenang-senang. Yang kedua adalah subutut tawarusi bainahuma. Nah, adanya hak waris antara keduanya. Bimujarradi al-aqdi idza mata ahaduhuma. Ya, selama sudah terjadi akad, apabila salah satu dari pasangan itu meninggal dunia, maka yang masih hidup punya hak waris. Misalnya ada suami istri baru menikah 1 hari, besoknya suaminya meninggal. Padahal suaminya orang kaya, belum punya, boro-boro punya anak. Bahkan mungkin digauli pun belum. Tapi sudah akad, itu sudah sah warisan bagi si istri. 1/4 berapa? 1/4 ya. Kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak ya. Kalau perempuan. Sementara kalau suami, kalau enggak punya anak, dapat warisan berapa dari sini? Ya. Kalau tidak keliru nanti dilihat lagi ya. Sulus. Kalau tidak punya anak 1/3, kalau punya anak sudus ya, 1/6. Tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi poinnya adalah suami dan istri kalau sudah akad, maka mereka punya hak waris. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, itu. Nah, ini adalah hak yang berserikat pada suami dan istri, sama memiliki hak yang sama. Ya, kalau untuk perempuan belum punya anak, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumun mimma taraktum. Nah, itu kalau perempuan tadi 1/8 kalau punya anak, kalau tidak punya anak 1/4. Nah, sementara kalau laki-laki, nah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Afwan. Ini ralat ya tadi. Kalau laki-laki dapat setengah. Ya, setengah bagian dari harta istri kalau belum punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu. Tapi kalau si istri punya anak, maka suami dapat 1/4. Mimma tarokna, dari harta yang ditinggalkan oleh si istri. Lumayan. 1/4 kan besar itu ya. 1/4 dari 100 miliar kan lumayan. Kalau istrinya kaya ya. Walaupun baru akad loh, walaupun baru akad. Bimujarradi al-aqd tadi. Nah, itu sama. Mereka punya hak waris yang sama. Yang ketiga, hak yang sama ada pada istri dan suami adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Dan ini kita sudah bahas ya. Diperlakukan ya dengan cara yang baik. Seperti suami punya hak istrinya berpenampilan cantik, maka istri pun punya hak
suaminya berpenampilan ganteng. Itu. Jangan istri toh yang dituntut cantik, suaminya nggak pernah berpenampilan ganteng. Nah, itu nggak adil ya. Ya, suami pun harus berusaha tampil ganteng, wangi gitu ya. Jika suami ingin istrinya tampil cantik, selalu wangi, pun begitu istri punya hak untuk mendapatkan penampilan terbaik dari suaminya, punya hak untuk mendapatkan wangi dari si suaminya, sama. Nah, itu bagian daripada al-mu'asyarah bil ma'ruf. Lalu yang keempat, ya, di antara hak di mana suami istri berserikat adalah subutu hurmatil musaharah baina huma. Adanya ya mahram karena pernikahan di antara suami istri. Misalnya jika si A laki-laki dengan si B perempuan menikah, maka ada mahram di situ. Ya. Misalnya ibu dari si istri ini menjadi mahram bagi si suaminya. Jadi ibu mertua jadi mahram. Begitu halnya bapak si laki-laki, bapak mertua menjadi mahram bagi si istrinya ini. Mahram muabbad. Mahram itu ada yang muabbad, ada yang muakkad. Muakkad itu ya, terbatas dalam jangka waktu tertentu. Muabbad itu selama-lamanya. Itu sama ya. Jadi konsekuensi adanya mahram karena musyawarah tadi, hubungan suami istri itu muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu ta'addudu az-zaujat, poligami. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, poligami itu adalah perkara yang masyru' sesuai ketentuan syariat. Maka apabila ada orang kok menolak poligami, mengharamkan poligami, berarti dia menentang syariat, menentang Quran. Ya, bedakan antara menolak dengan tidak mau. Ya, kalau tidak mau ya boleh saja. Ada istri, aku nggak mau dipoligami, tapi dia mengatakan, ya tapi saya percaya bahwa poligami itu masyru' ya. Cuman saya tidak mau, boleh. Tapi kalau dia mengatakan haram poligami, nah itu pandangan yang keliru, bertentangan dengan Al-Quran. Dalilnya jelas. Yang pertama di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada wanita-wanita yatim, ya. Jadi kalau tidak mampu berbuat adil, misalnya ada wanita yatim di bawah kewalian seseorang, lalu dia ingin menikahi misalnya, tapi takut tidak bisa adil. Nah, khiftum alla tuksitu fil yatama, wanita-wanita yatim, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, artinya maka boleh nikahi wanita-wanita lain. Dalam tafsir Al-Muyassar ya disebutkan fatrukuhunna, ya udah tinggalkan wanita-wanita yatim yang kalian tidak mau nikahi karena khawatir tidak bisa adil, enggak usah dinikahi gitu maksudnya. Nikahi ma tabalakum minan nisa min ghairihin, nikahi wanita lain selain anak yatim itu. Nah, silahkan. Itu perempuan-perempuan lain ma tabalakum yang kalian senangi minan nisa dari kalangan wanita, masna 2 atau wasulasa 3 waruba atau 4. Nah, ini batas maksimal poligami ya, berdasarkan ayat 3 surah An-Nisa, dan nanti diperkuat oleh hadis Nabi bahwa kalau laki-laki ingin poligami tidak boleh lebih dari 4.
4. Dalam Al-Quran pun di surah An-Nisa ayat 3 batas maksimalnya adalah ruba'. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, kata Allah, fawahidah, maka satu saja istrinya. Kau usah double-double kalau tidak mampu bersikap adil. Au ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Atau ya, boleh ada sahamba sahaya ya, budak perempuan yang kamu miliki boleh digauli. Ya, dzalika adna alla ta'ulu. Nah, hal itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yukhatib, ya, mengarahkan ayatnya ini kepada wali-wali anak-anak yatim wanita. Jika ada anak yatim perempuan di bawah kewalian kita misalnya, nah, diasuh, misalnya ada anak yatim perempuan, bapaknya udah meninggal, lalu kita asuh, ya kita bukan mahramnya, misalnya bukan mahramnya, tumbuh besar, ya, semakin dewasa siap dinikahi, lalu kita khawatir tidak bisa bersikap adil dalam memberikan mahar kepada si wanita yatim ini. Nah, ya udah, gak usah dinikahi, nikahi saja wanita yang lain. Masih banyak wanita lain. Nah, Allah tidak membatasi, ya, gitu. Fa ahlalahu min wahidatin ila arba. Allah menghalalkan baginya mulai dari 1 sampai 4. Tapi kalau dia takut, ya, berbuat dosa apabila dia menikah lebih dari 1, fa wajaba alaihi an yaktasira ala wahidah. Maka dia wajib mencukupkan diri hanya dengan 1 orang istri saja. Au ma malakat yaminuhu minal ima, ya, atau budak wanita yang dia punya itu boleh. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu ya dalil tentang masru'iyatnya disyariatkannya poligami. Nah, dan memang di dalam Islam Bapak Ibu pernikahan itu salah satu fungsinya adalah untuk apa? Memperbanyak keturunan. Maka Nabi dalam hadis sahih, ya, beliau menyuruh para sahabat untuk menikahi wanita-wanita yang al-walud wal wadud, ya, wanita yang subur, punya potensi banyak anak dan penuh kasih sayang. Fa inni mukasirum bikumul umam, karena aku itu nanti bangga dengan banyaknya umatku, ya, kata Nabi SAW. Jadi nikah itu adalah dalam rangka supaya banyak keturunan. Nah, cuman rata-rata wanita zaman sekarang gimana, Bu? 2 aja katanya, ya. Rata-rata wanita zaman sekarang 2 saja. Maka kalau ada suami ingin punya anak banyak, kok isinya cuman mintanya 2 aja, berarti isinya harus lebih dari 1. Gitu aja syaratnya. Ya, no, ada yang tepuk tangan itu, ya, bapak-bapak, ya. Nah, supaya anaknya banyak, isinya juga diperbanyak. Apalagi Bapak Ibu, ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, beliau berkata kepada Sa'id bin Zubair, kata Abdullah bin Abbas apa? Ya, fatajawwaz fa inna khaira hadhil ummah aksaruha nisaan. Nikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Itu Bapak Ibu, yang paling banyak istrinya. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi umat terbaik itu berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah aktsaruha nisaan. Berarti ini yang ada di sini kayaknya bukan yang terbaik, ya. Nah, ahli tauhid.
Ya, hanya punya satu saja. Baik, ini Bapak Ibu dan nyawa sekalian. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi diantara dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk poligami. Ya. Ala istihbabit ta'addud at-ta'addudi minaz zaujat ya bi syurut wa dhawabit ma ta'ti. Tapi tentu dengan syarat-syarat dan batasan-batasan berikut ini ya. Jadi poligami itu dianjurkan jika syaratnya terpenuhi. Nah, di dalam hal ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, an yakuna qadiran 'alal 'adl bainahun. Mampu bersikap adil antara istri-istrinya. Nah, mampu bersikap adil dalam hal ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Adil dalam arti secara material, termasuk pembagian jatah. Adil dalam arti itu. Nah, kalau tidak mampu, jangan poligami. Tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi ada enggak kemungkinan bisa adil dalam hal material? Ada kemungkinan. Makanya Allah nyuruh masna wa sulasa wa ruba'. Oh, lalu bagaimana dengan ayat yang lain? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 129 itu Allah Ta'ala mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah, dan kalian semua lan itu harfun nafi al mustaqbal al muabbad. Huruf yang fungsinya menafikan di masa yang akan datang dan itu abadi selama-lamanya. Jadi kalian itu wahai kaum laki-laki tidak mungkin mampu berbuat adil di antara istri-istri walau harastum, walaupun kalian ingin berbuat demikian. Tidak bisa. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, konteks ayat ini berbeda dengan ayat 3. Ya. Jadi yang dimaksud ayat 129 dari surah An-Nisa ini adalah adil dalam konteks yang bersifat immaterial, bukan materi. Seperti apa misalnya al-hub, al-mahabbah, perasaan, cinta, itu enggak bisa adil. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, termasuk bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam hal membangkitkan syahwat itu antara satu isi dan isi yang lain beda-beda. Nah, itu enggak mungkin bisa bersikap adil laki-laki. Misalnya laki-laki punya istri 3. Ya. Rasul misalnya 11. Siapa di antara istri-istri beliau yang paling dicintai? Aisyah. Sampai-sampai Saudah bintu Jam'ah memberikan jatahnya kepada Aisyah karena beliau tahu persis bahwa istri yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul berdoa ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaksimu baina nisaihi fayadil. Rasul itu membagi jatah di antara isi-isinya, adil beliau. Summa yaqul, lalu beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Ya Allah, ini pembagianku yang aku mampu lakukan. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Tapi jangan engkau cela aku
dalam perkara yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai. Dalam masalah hati maksudnya. Nah, itu. Jadi Rasul pun menyadari kalau perasaan itu tidak bisa adil, tidak bisa sama ya. Mencintai istri pertama, kedua, ketiga itu bobotnya beda-beda. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir katakan lan tastati'u ayyuhan nasu an tusawu bainan nisa'i min jami'il wujuh. Kalian wahai manusia tidak akan mungkin mampu bersikap adil di antara isi-isi dalam setiap perkaranya, tidak mungkin. Fa innahu wa in hasala al-qasm as-suri, meskipun itu dalam pembagian tadi yang bersifat material bisa ya, lailatan misalnya, fala budda minat tafawuti fil mahabbati wasyahwati wal jima'. Nah, tapi pasti ada perbedaan dalam perasaan cinta, dalam bisa membangkitkan syahwat, dalam jima, itu bisa beda-beda. Misalnya ada laki-laki punya istri 3, berarti kan jatah per istri 2 hari, ada yang 3 hari kan. Nanti yang dapat jatah 3 hari beda-beda ya kan, gantian A, B, C. Nah, ketika si suami ini bersama istri A misalnya 2 hari, mungkin sehari bisa 2 kali, 2 hari bisa 4 kali misalnya berjima dengan istri yang A. Tapi ketika bersama istri B ternyata tidak muncul misalnya syahwatnya ya, 2 hari pun enggak dilakukan misalnya. Nah, sementara dengan istri C misalnya sekali saja 2 hari atau 3 hari cuma sekali. Tapi setiap kali dengan istri A itu sering terus gitu misalnya. Nah, itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak ada masalah karena mungkin si A ini selalu berpenampilan cantik, selalu wangi, selalu bersolek, sehingga suami lihat selalu muncul gitu ya. Nah ini Bapak Ibu itu nggak bisa adil. Ya, tergantung sikap masing-masing istri. Dan itu nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau jatah hari itu harus adil. Jatah ngasih makan harus adil. Ngasih perabot rumah tangga harus adil. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah itu. Jadi tidak saling tabrakan sebenarnya. Ya, jadi ayat 3 itu bicara adil dalam konteks material, sementara ayat 129 surah An-Nisa kalian tidak akan mungkin mampu bersikap adil itu dalam konteks hati atau sesuatu yang tidak bersifat materi. Tapi ada orang liberal ya. Kalau saya sebut namanya, antum pasti kenal orang ini ya. Dia nulis artikel cukup panjang. Dia mengkritik ada ustadz poligami gitu, dikritik habis sama dia. Nah, lalu dia menggunakan dalil surah An-Nisa ayat 129 yang kesimpulan dia tidak mungkin bisa adil. Allah sendiri kok yang bilang tidak mungkin bisa adil. Nah, maka ustadz yang poligami kata dia itu menentang ayat Al-Quran yang mereka berani poligami karena ya kan kalau tidak bisa adil satu aja, dan Allah sudah tegaskan bahwa kalian tidak mungkin bisa adil. Nah, jadi keliru dia mengambil kesimpulan ya. Nah, ini Bapak Ibu padahal konteks ayat itu berbeda. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesalahannya sedikit ya. Yang kedua syaratnya harus aman dirinya dari fitnah sehingga tidak menghilangkan hak-hak Allah disebabkan karena poligami. Jadi jangan sampai ya ketika dia tidak poligami rajin sholat jamaah, rajin hadir ke majelis ilmu ya, rajin membantu orang, pas poligami sholat jamaah nggak pernah kelihatan, sibuk terus sama istrinya gitu ya, menolong orang susah, datang ke majelis ilmu malas, lebih senang dengan istrinya misalnya. Nah ini Bapak Ibu tentu itu sebaiknya tidak poligami kalau seperti itu. Ya, syaratnya jangan sampai menghilangkan hak
Allah. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Nah, karena apa? Istri-istri itu bisa jadi musuh buat kalian. Dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Hai orang-orang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah dari mereka. Ketiga syaratnya ayyakuna indahu al-qudra ala ifahinna wa tahsinhinna. Nah, hendaklah si laki-laki itu punya kemampuan ya, untuk apa? Menjaga kehormatan istrinya ketika dia poligami, menjaga kemuliaan istrinya. Artinya mampu memenuhi kebutuhan lahir batin istrinya. Jangan sampai istrinya banyak tidak terpenuhi kebutuhan, bisa kebutuhan lahirnya nggak terpenuhi, nafkahnya nggak terpenuhi. Kalau batin dia tiap hari mampu, tapi menafkahi nggak mampu. Jangan. Atau sebaliknya, mungkin dia mampu menafkahi ya secara adil, tapi tidak mampu menggauli istrinya. Nah, ini juga berarti dia tidak punya kemampuan. Kalau tidak, maka sebaiknya jangan. Dan terakhir, an yakuna biwus'ihi al-infaq alaihin. Nah, hendaklah dia punya kelapangan rezeki yang dengan itu dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau kita laki-laki, bapak-bapak ya, tidak cukup kuat secara ekonomi, secara materi gitu ya, jangan coba-coba poligami, nanti malah repot sendiri. Akhirnya malah tidur di luar rumah terus, karena setiap pulang ribut gitu kan, diminta uang untuk beli beras nggak ada. Nah itu, maka harus punya kelapangan rezeki. Nah maka kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah seseorang itu menjaga kehormatan dirinya, orang yang tidak ya mendapatkan kemampuan ya untuk menikah, termasuk poligami diantaranya, hatta yughniyahumullah, sampai Allah mencukupkan mereka dari karunia-Nya, min fadlihi. Nah, jadi tunggu sampai mampu dulu, mampu menafkahi, silakan kecuali Bapak Ibu, Bapak-bapak nih udah punya istri, ada wanita kaya raya, nah papri langsung top katanya. Nah, lalu dia minta, papri, saya ini janda papri, misalnya, saya punya pom bensin SPBU di 2 tempat, kontrakan saya 40 kamar, saya ingin jadi istri papri misalnya. Kalau papri bingung mikirin nafkahin saya, nggak usah bingung. Biar saya bahkan yang nafkahi papri misalnya. Nah, boleh nggak kalau gitu diterima? Boleh. Ada. Nah, kalau ada ya bapak-bapak misalnya wanita ingin jenengan nikahi, dia ngomong begitu, kesempatan emas itu ambil aja, jangan disia-siakan ya. Nah, tapi ada ya, ada. Iya, ada beberapa ustadz yang saya kenal, itu diantara isinya itu orang punya, gitu ya, yang mensupport dakwah beliau. Jadi ustadz itu nggak usah bingung-bingung mikirin nafkah buat dirinya, bahkan istrinya ini berkontribusi untuk mendukung dakwahnya. Nah itu ada ya, tapi sedikit ya, tidak banyak. Ya kalau mau berdoalah gitu ya. Mudah-mudahan ada seperti itu. Nah, kalau tidak ada ya bermimpilah gitu ya. Minimal mimpilah. Realistis saja kalau begitu. Nah, iya seperti Khadijah ya, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik Bapak Ibu, karena sudah Isya ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi tentang hikmah disyariatkannya ta'adud az-zaujat. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau tanya? Ya silakan Pak Jody. Pak Jody terus Mas Fajar, silakan Pak Jody. Ya.
Mm-mm. Boleh nggak kalau artinya ternyata setuju dengan wasiat itu, tapi tidak, wasiat itu kan tidak menjalankan syariat Islam gitu. Iya. Dia berdasarkan kalau kemarin 4, anaknya 4 kan satu. Bahkan ada yang mungkin anak buah dikasih juga. Iya. Dia juga misalnya orang tua punya bakso, kios bakso tapi laris sekali. Dia nggak punya harta apa-apa, tapi cuma warisannya itu hanya Kios. bakso, Warung bakso. Nah, hasilnya itu bagaimana pembagiannya warisannya? Anaknya berapa? Yang orang 3. Laki semua, perempuan semua? ya Campur, ya. Ya baik. Itu saja. Ya, monggo Mas Fajar. Masalah poligami itu sendiri, Kak. Seandainya ada seseorang menolak hukum syariat poligami itu karena kejahilannya, karena tidak punya ilmu tentang itu, apakah ada adabnya atau ancamannya dari Allah? Ya. Wa iyyakum wa fikum barakallah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang pertama Pak Jody ya. Wasiat itu ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 181 itu wajib ditunaikan. Gitu ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi diwajibkan ya atas kalian apabila maut akan menjemput di antara kalian, lalu kemudian dia meninggalkan harta berwasiat misalnya untuk kedua orang tuanya, untuk kerabatnya dengan cara yang baik, maka itu haqqan 'alal muttaqin. Ini ada suatu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu jadi wajib ditunaikan. Faman baddalahu ya ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Barang siapa ya yang merubah wasiat itu, tidak menunaikan wasiat itu padahal dia sudah mendengarnya, maka sungguh dia dosanya akan dia tanggung bagi orang yang mengubah wasiat itu, tidak ditunaikan wasiatnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Sami'un alim. Nah, dua ayat ini, ayat 180 sampai 181 surah Al-Baqarah menunjukkan bahwa wasiat itu wajib ditunaikan. Kecuali jika wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. Nah, ini maka tidak boleh. Maka la ta'ata illa fi ma'rufin ya. Tidak boleh ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf jangan ditaati. Misalnya ada orang tua, anaknya 4, laki 2, perempuan 2. Punya harta 100 miliar di total gitu ya. Kalau diuangkan 100 miliar. Lalu si bapak ini, nah anak-anak, nanti kalau aku mati tolong ya dibagi rata. Harta peninggalanku dibagi rata. Misalnya wasiatnya seperti itu, apakah ini ya wajib ditunaikan atau tidak? Ditunaikan atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Karena bertentangan dengan ayat walidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu dapat 2 bagian daripada wanita. Nah, maka kalau 100 miliar berarti kalau anaknya 4, 2 laki 2 perempuan, gimana cara baginya? 100 miliar bagi 6 gitu ya. Gitu kan? Nah, bagi 6. Nanti yang 2 laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Jadi itu Pak Jody ya. Kalau yang ditinggalkan kios resto bakso laku ya. Iya, kalau warisan itu harus tadi lidzakari mislu hadzi al-unsayain.
misalnya ada pekarangan deh ya, tanah gitu ya, tanah. Orang tuanya dapat punya tanah di mana-mana. Nah, di total misalnya ada 1.200 meter persegi di total. Nah, maka ya laki-laki harus dapat lebih banyak daripada perempuan gitu. Loh, kalau tanahnya ada 4 lokasinya, 1.200 meter total ya, berarti masing-masing 300 meter misalnya, pas gitu, 300. Dan ini harta warisan. Gimana caranya? Ya, yang perempuan dapat 200, yang laki-laki dapat 400 gitu. Harus gitu. Berarti yang 300 jatah perempuan, 100-nya milik laki-laki. Caranya gitu. Nah, itu tidak boleh sama kalau itu warisan. Tapi kalau hibah boleh. Bapaknya masih hidup. Nah, sebelum aku mati, aku mau bagikan harta milikku. Aku punya 4 lokasi, termasuk rumah ini. Dan luas tanah yang aku punya sama 300 meter. Kamu ya nomor 1 di sana, 2 sana, 3 sana, 4 sini. Tapi karena ini ada rumah, kan lain tuh nilainya. Yang lain masih kosong. Nah, yang rumah ini nanti bagi 4. Silakan nanti dihargai gimana? Bagi 4. Belum mati. Nah, itu boleh sama. Kalau itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Yaitu Pak Jody. Tapi kalau bapaknya enggak ngomong gitu, ya pokoknya nanti kalau aku mati bagikan warisan. Nah, udah berarti harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tadi lidzakari mislu hadzi al-unsayain. Kalau wasiat untuk anak angkat boleh nggak? Ngasih untuk anak angkat? Boleh saja. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 as-sulus. Dan itu udah banyak. Gitu. Tapi kalau hartanya terbatas ya kasihan anak-anaknya. Masa anak angkat dikasih banyak, anak-anaknya dikasih kecuali anak-anaknya sukses semua mungkin bisa. Yaitu. Yang jelas tidak boleh lebih dari 1/3. Yaitu Pak Jody. Yang terakhir poligami. Bagaimana jika ada wanita atau laki-laki gitu ya menolak poligami karena kejahilannya? Apakah dia berdosa? Karena kejahilan tentu tidak berdosa. Maka orang yang jahil itu harus dikasih tahu. Nah, harus dikasih tahu. Antum coba baca Al-Quran tuh surah An-Nisa ayat 3. Nah, jadi poligami itu boleh. Nih antum buka hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau bilang apa? Fa inna khairu hadhil ummah aksaruha nisaan. Sesungguhnya umat terbaik ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Ini kalau antum jahil nih ilmunya. Nah gitu. Kalau dia udah dapat ilmu juga masih menolak, nah itu dosa. Karena ilmu sudah sampai kepadanya. Jadi itu Mas Fajar. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Ya, kios bakso tadi. Kalau bapaknya masih hidup, ini aku nggak punya harta apa-apa, cuman rumah ini dan kios bakso nih di depan, resto bakso ini. Nanti kalau aku mati, ya bagi rata, boleh. Atau aku bagi rata sekarang, nah, itu namanya hibah. Tapi nanti kalau bapaknya ngomong nanti dibagikan, ya ini sebagai harta warisan dariku setelah aku mati. Berarti harus sesuai dengan ketentuan syariat, gitu sama aja. Kalau sudah meninggal, baginya sesuai agama itu hasil dari jualannya itu. Iya, boleh begitu caranya. Kalau mau dihitung dari penghasilan, omsetnya misalnya per hari itu sampai 10 juta. Warung bakso 10 juta per hari. Nah, itu bersih misalnya. Ya berarti kalau anaknya 4 atau 12 juta bersih. Berarti yang ini bersih ya, karyawan udah, listrik udah, belanja bahan baku sudah. Total 12 juta per hari. Ada nggak? Warung 12 juta per hari? Ada. Ada, saya punya teman dia punya warung itu bahkan lebih dari
20 juta per hari loh, per hari. Dulu saya sering makan di tempatnya beliau ya. Nah, ini maka berarti yang laki-laki dapat 4 juta per hari, yang perempuan dapat 2 juta kalau bapaknya sudah meninggal. Yaitu Pak Jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, karena sudah Isya ya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.